Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai interaksi sosial. Apa itu yang dimaksud dengan gregariousness? Gregariousness itu suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Contohnya, nasi yang kita makan sehari-hari merupakan hasil kerja keras para petani, serta rumah yang menjadi tempat tinggal kita merupakan hasil dari kerjasama para pekerja bangunan atau mungkin tetangga kita. Dengan demikian, manusia harus saling berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat lainnya. Interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Yang pertama, individu dengan individu. Contohnya, saat Anda mengobrol berdua dengan teman Anda. Lalu yang kedua, ada individu dengan kelompok. Contohnya, saat guru mengajar mata pelajaran IPS kepada peserta didik. Lalu ada antar kelompok, itu berdiskusi kelompok. Lalu terdapat faktor interaksi sosial. Yang pertama, faktor imitasi. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Yang kedua, faktor sugesti. Seseorang pasien yang akan berobat ke dokter, pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan. Salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter. Lalu yang ketiga, terdapat faktor identifikasi. Seorang anak mengidolakan artis Korea sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Lalu yang keempat, faktor simpati. Pada saat teman tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantu. Terdapat syarat interaksi sosial. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melalui kontak sosial dan komunikasi. Tidak semua tindakan manusia merupakan interaksi sosial. Nah, tindakan bagaimana yang dapat dikatakan sebagai interaksi sosial? Suatu tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial apabila memiliki 5 ciri-ciri interaksi sosial. Lalu selanjutnya terdapat bentuk-bentuk interaksi sosial. Proses asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang positif sehingga bisa menghasilkan persatuan. Proses asosiatif ada 3. Yang pertama, kerjasama untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, usaha ini dilakukan oleh orang banyak untuk mencapai tujuan bersama, misalnya gotong royong. Terdapat akomodasi, upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pertikaian atau konflik oleh pihak-pihak yang bertikai. Lalu yang ketiga ada asimilasi, usaha-usaha untuk meredakan perbedaan antara individu dengan kelompok untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Proses disosiatif. Disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang negatif, sehingga bisa menimbulkan adanya perpecahan. Yang pertama ada kompetisi. Kompetisi ini sebuah usaha yang dilakukan untuk bersaing, memperebutkan sesuatu. Lalu terdapat kontravensi. Di dalamnya meliputi penolakan, penyangkalan, penghasutan maupun pengkhianatan. Lalu terdapat pertentangan atau konflik. Nah, pertentangan atau konflik ini bentuk interaksi sosial disosiatif yang terjadi karena adanya perbedaan paham dan kepentingan antara individu dengan kelompok. Sekian materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.